surgaku di bumi. Ingin ku jelajahi setiap sudut bumi yang menyimpan rahasia tersembunyi. Cintai tanah ini dengan segenap jiwa. Oh, sampai jasadmu nanti berada di dalamnya. Kan ku daki gunung tertinggi, menyusuri bukit dan rimba, mengarungi derasnya sungai hingga ke samudra. Sejauh ku melangkah, telah banyak yang ku jumpa. Alam yang kita punya mesti terjaga. Kan ku daki gunung tertinggi, menyusuri bukit dan rimba, mengarungi derasnya sungai hingga ke samudra. akan ilmu Allah yang disampaikan oleh Pak Samsul mewakili para sahabat. Apa yang disampaikan memang kita juga merasa belum sampai ke situ, tapi alhamdulillah kita sudah punya satu alatnya yang mungkin orang lain belum punya, gitu, yang tidak punya khususnya. Karena ini talqin dzikir ini atau alat kesucian jiwa ini ya tidak sembarang diberikan oleh Allah, hanya untuk orang-orang yang dikehendakinya atau pilihannya. Para jamaah sekalian, saya hanya mengisi kekosongan waktu aja karena tadinya tidak terlihat ada beliau-beliaunya, tapi ya nanti kita bagi-bagi waktu aja lah karena kita juga sangat penting ilmu. Saya 7 menit aja. Jadi tadi yang disampaikan Pak Samsul ini tentang cara menyampaikan ilmu itu betul. Malah kata Abah, kalau kita ceramah atau menyampaikan ilmu itu jangan niat untuk didengarin orang atau ingin diikuti orang. Yang wajib mendengarkan dan mengikuti itu ya kita sendiri yang ngomong. Artinya ketika kita menyampaikan lalu kita tidak mengamalkan ya kebangetan begitu. Karena yang paling pertama yang dengar itu ya kita sendiri, dan yang paling harus kita mengikuti itu ya kita sendiri. Itu saya hanya meluruskan tadi. Itu sabdanya para sahabat. Kemudian kita tidak terasa ya di tahun ini sudah 2 tahun. Ini bulan Sopar kalau nggak salah ya, udah tanggal 1 kan? Jadi pas ketika baca Manqobah itu di bulannya begitu. Dan ini tidak terasa sudah 2 tahun. Baca Manqobah ini tuh. Nah, sehingga apa? Sehingga kita kesimpulannya apa begitu. Kita harus mengkaji kesimpulan dari Manqobah ini. Berarti apa? Segala penyakit apapun yang menimpa di bulan apapun kepada siapapun, ya kita jangan takut. Penyembuhnya itu
adalah la ilaha illallah. Bukan hanya penyebut, termasuk pelenyap. Begitu. Itu kalau di Manqobah itu lenyap to'unnya begitu. Berarti hilang. Kalau kita tidak yakin segala penyembuh obat, bukan obat, segala penyembuh dari penyakit itu la ilaha illallah, pindah agama saja. Karena apa? La ilaha illallah itu Allah. Yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan air, bukan dukun. Dukun. Nunjuknya ke siapa aja? Ya maning baik. Ya, Dukun. bukan makhluk lah begitu. Ya tapi amplop Jadi yang menyembuhkan ini itu la gitu ilaha ya. illallah. Begitu. Makanya ketika ada apapun, ketika menimpa kepada kita, baik itu kesempitan hidup, ujian hidup, kemudian juga ujian ekonomi, terus apa saja, sudah solusinya itu la ilaha illallah, tidak ada lagi. La ilaha illallah yang sudah disimpan di sayah. Sayahnya itu ada 3. Coba kalau kita mencari saja, mana yang namanya sayah, nggak ketemu. Mana yang namanya haji sana itu nggak bakal ketemu. Karena semua udah dikasih nama. Ada rambut, ada telinga, ada apa muka, semua kulit, daging, tulang, sumsum. Nggak ada kita ini. Nggak ada, susah carinya. Kalau belum belajar torekok. Ternyata saya ini ada 3. Ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani. Semuanya sudah diisi. Diisi dengan la ilaha illallah, diisi dengan Allah, diisi dengan hu. Makanya kita hidup tidak boleh ada mengeluh ataupun kecewa, karena namanya sudah ada semua di saya ini. Yang maha segalanya, yang maha akan menyembuhkan, yang maha akan mencukupi kebutuhan, yang maha penyembuh lah, yang maha solusi segala masalah. Sudah tidak ada lagi, tinggal digunakan saja alatnya. Alatnya itu yang dikir jahal dan dikir kopi. Ya, para jamaah sekalian, di bulan Safar ini, ya, kita bahkan jamaah yang belum melaksanakan sunnah isti'anah, itu mereka masih berkeyakinan bahwa bala itu datangnya di hari Rebo akhir, yang namanya Rebo Wakasan. Itu setahun sekali, 320.000 katanya ada bala. Nah, Pangersa Abah itu tidak menghitung setahun, tidak menunggu setahun sekali bala itu. Dibagi 320.000 dibagi 360 hari. Itu jatuhnya sehari bala itu 889. Makanya ada sholat isti'anah kita setiap pagi. Karena yang namanya bala itu masa nunggu setahun sekali. Tapi ini mungkin bagi orang jadi masalah yang tidak tahu. Makanya guru kita ini udah segalanya. Masalah kesucian yang orang lain mungkin menganggap bulan bala ini, bulan Safar ini bulan bala, ya, bulannya mulai apa cilaka. Tapi guru kita diterjemahkan dengan Padul Syukur itu adalah baik. Tidak ada bulan yang tidak suci. Semuanya disucikan. Iya. Karena apa? Karena ada alat yang suci yang sudah masuk kepada diri kita. Bulan suci Ramadan itu bukan bulannya sebetulnya, karena ada Al-Quran yang suci turun di bulan itu. Tuh, makanya turun Al-Qurannya itu tidak hanya bulan itu. Itu selama 23 bulan. Artinya kalau hanya bulan suci ini hanya untuk Ramadan, berarti bulan yang lainnya kotor. Makanya Pangersa Abah guru kita itu meromadonkan setiap bulan. Tujuannya itu supaya suci, bahkan bukan bulannya aja, tempat aja bisa jadi suci. Karena apa? Karena orang yang sudah ada kalimat suci.
pada ruhnya. Itu bisa mensucikan semuanya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita ketemu bulan Safar ini, kita mengingatkan bukan masalah bala, ya, bukan masalah cilaka, tapi diingatkan kita harus bisa bersih hati dan suci jiwa. Suci jiwa tujuannya supaya semua nafsu-nafsu yang liar itu bisa tunduk. Karena kebaikan itu liar. Nah, kita dijinakan oleh kesucian jiwa. Kemudian juga bersih hati. Karena kebersihan hati ini untuk mencapai segala kehidupan yang sukses. Artinya begini, kita harus bisa membuktikan. Tadi kata ketua, kata Pak Samsul itu, kita harus ada buktinya. Kata Pak Sahabah, torekot, kita belajar torekot itu harus ada membekas. Harus ada bekasnya, yaitu dalam laku lampah atau akhlak. Nah, kesucian jiwa ini, hakikatnya ini, ya, kita ini harus mengacu kepada tanbih. Paling tidak, hasil dari kesucian jiwa ini, bersih hati ini, kita tidak membenci semua siapa saja, termasuk makhluk Allah. Jadi kata Pak Sabah mah, termasuk iblis juga jangan dibenci. Berarti kan semua makhluk. Karena apa? Membenci makhluk Allah sama dengan membenci penciptanya. Saya baru dengar itu kalimat dari guru kita kan itu. Dari ulama-ulama lain belum dengar gitu. Kemudian juga kedua, kita jangan menyalahkan kepada siapapun. Yang wajib dan berhak menyalahkan itu urusan hukum ya hakim melalui proses. Urusan agama juga ada MUI. Jadi kita jangan saling ribut ingin jadi punya kewenangan untuk menyalahkan orang. Sudah, oleh guru kita jangan menyalahkan pengajaran siapapun orang lain. Kemudian juga yang ketiga, jangan memeriksa atau meneliti orang lain. Yang harus diteliti itu jiwa kita, diri kita. Sudah sejauh mana kita berbuat baik kepada orang, kepada orang lain, kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita jangan berubah sikap. Ya. Walaupun dihina orang, dicaci orang, nah, seperti tadi, seperti di grup, itu sebenarnya kita sudah diberi modal. Kita ini harus khusyuk. Khusyuk ini bukan buta. Khusyuk ini tetap melihat, tetap terlihat tapi jangan dilihat. Khusyuk ini bukan tuli, tetap terdengar tapi jangan didengar. Khusyuk ini adalah pekerjaan hati yang denyut jantungnya, helaan nafasnya selalu mengingat asma Allah. Tidak terpengaruh oleh apa yang dilihat dan oleh apa yang didengar sekelilingnya. Dilihat termasuk di grup. Nah, tulisannya gini. Enggak bisa jadi perang. Grup itu sama dengan dunia. Di WA tuh. Serba ada. Kalau ketika ya daripada kita nafsu amaroh timbul, masih mending nafsu birahi. Istri cocok. Lalu pulang kan gitu. Iya. Tapi yang sopan kan gitu. Yang kira-kira menarik kan menarik tidak harus terbuka segalanya. Menarik itu kan bisa dari wajah kan itu, bisa dari kata-katanya gitu. Jadi ya kita khusyuk lah. Kita sudah punya bekal, alat khusyuknya itu ya dzikir khofi, dzikir jahar. Itu hanya dua alat siapapun yang ikhwan siapapun gitu. Diberinya hanya itu modalnya. Jadi kesimpulannya, ketika ketemu bulan Safar ini, ya kita sudah hampir 2 tahun membaca narkoba itu berarti guru masih sayang kepada kita. Ketika kita menemukan apapun atau diuji oleh apapun, apakah penyakit, apakah ekonomi, kesulitan keluarga, kemudian yang lain-lainnya,
tetap solusinya adalah dua dzikir itu. La ilaha illallah dengan dzikir yang di dalam hati. Itu. Kemudian dari sofaul qulbi itu, qalbi jadi bersih hati itu dan suci jiwa. Ya, kita mengacunya ke situ terus. Sama-sama belajar. Belum ada yang sampai ke situ kecuali guru kita. Nah, kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap detak jantung harus selalu meningkatkan. Karena apa? Karena amalan kita ini amalan awal, amalan tengah, amalan akhir. Baik itu di tahun, di bulan, di minggu, di hari. Jadi hari ini adalah hari akhir sudah. Jadi penentuannya hari ini. Baik atau buruknya kita tergantung hari ini. Atau saat ini begitu. Karena tidak tahu melangkahkan kaki nanti sudah kontraknya habis kan tidak tahu. Kemudian diterima, tidak diterima ibadah kita atau ditolak tergantung hari ini. Kemudian maju mundur kita, sukses dan tidaknya tergantung hari ini. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu di hari ini. Hari ini harus bahagia, hari ini harus senang, hari ini harus maksimal. Segala amal laku kehidupan, baik tutur kata maupun laku lampah dan kebeningan hati itu di hari ini nilainya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita tergantung kepada hari ini, yang selanjutnya kita akan ketemu dengan namanya keselamatan, kebahagiaan, ya, kesenangan, ketenangan, kedamaian dan kesucian jiwa yang kita dambakan itu. Saya kira itu saja. Baru 10 menit ya, barangkali nanti 7 menitan lah Pak Kiai Hambari dengan Pak Kiai Abdul Rasid, karena kita juga penting ilmu. Baik, dari saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa tadi?